Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita dalam baik. Kemudian tak lupa juga kita untuk selalu menghadiahkan selawat kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ramadan sudah di depan mata kita. Insyaallah Ramadan akan menjumpai kita, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Seorang hamba dimotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Maka dari itu selayaknya kita untuk mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ada 3 hal yang perlu kita pikirkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa yang kita lakukan sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, apa yang harus kita biasakan ketika kita setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, yang penuh berkah. Dahulu para sahabat diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya kalian dituntut dan diwajibkan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu, pada bulan Ramadan, tuftahul jannah, pintu-pintu surga dibuka, wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu kita persiapkan pada bulan Ramadan adalah yang pertama, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in. Mu'allam bin Fadl rahimahullah mengatakan, dahulu para sahabat mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk dipertemukan pada bulan Ramadan, dan mereka berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Itulah pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, kita selalu berdoa kepada Allah untuk dikuatkan hati kita, dikuatkan iman kita, dikuatkan taat kita, karena dengan bulan Ramadan ini kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan maksimal, dengan sebaik mungkin, dengan keadaan kita sehat rohani maupun jasmani, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang perlu kita tiru, yang juga para sahabat terdahulu berdoa dengan doa ini. Doa tersebut adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah
kami kepada bulan Ramadan, dan hantarkanlah Ramadan kepada kami, dan jadikanlah amal-amal kami pada bulan Ramadan amal yang diterima. Inilah yang selalu didoakan para sahabat dengan doa ini. Kemudian persiapan yang kedua untuk menyambut bulan Ramadan adalah dengan banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, dengan beristighfar akan melebur dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kemaksiatan sejatinya akan membuat hati kita kotor, akan membuat hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepantasnya ketika kita menyambut bulan Ramadan memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan membersihkan hati kita. Ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang melakukan maksiat, maka Allah akan titikkan hitam di hati seseorang. Kecuali dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan bersihkan hatinya. Maka dari itu sudah sepantasnya kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar Allah hapuskan dosa-dosa kita dan bersihkan hati kita, sehingga ketika kita mendapati bulan Ramadan, kita mendapati bulan Ramadan yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan sebelum Ramadan, kita sudah dari sekarang mempersiapkan, membiasakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang kita harus mempersiapkan apa saja bekal-bekal untuk menyambut bulan Ramadan. Bukan bekal dunia, bukan bekal baju, bukan bekal kue hari raya, bukan Ramadan, bukan menu untuk berbuka puasa, tidak. Namun bekal dan kebiasaan yang perlu kita biasakan terus adalah berbuat kebaikan. Mulai sekarang kita buka Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran itu kita tinggal di dalam lemari sampai bertahun-tahun terus berdebu. Maka kita ambil Al-Quran tersebut, kita baca agar kita terbiasa melakukan kebaikan sebelum bulan Ramadan. Hingga bulan Ramadan menghampiri kita, kita terbiasa melakukan hal-hal kebaikan. Kemudian kita juga berpuasa Sya'ban, puasa Senin Kamis, dan itu adalah sunnah, maka haruslah kita biasakan. Kemudian kita harus membiasakan sebelum Ramadan juga suatu yang baik, bersedekah. Karena kita ketahui orang yang paling dermawan adalah Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW menunjukkan kedermawanannya pada bulan Ramadan. Maka dari itu kita latih, kita biasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik sebelum Ramadan. Yang keempat, yang terakhir adalah kita bertekad untuk berubah sebelum datangnya Ramadan. Kita berubah melakukan hal-hal yang baik. Mungkin dulu kita melakukan hal yang buruk, maka kita tinggalkan. Kita ketahui bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada momen kali ini bisa memberikan kebaikan kepada kita dan bisa kita praktekkan ketika kita mendapati bulan Ramadan. Ketahuilah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan mungkin pada bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan terakhir kita. Maka dari itu, marilah kita saling mengajak dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.